Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Untuk semua sahabat dan saudara-saudara saya yang dari jauh, yang ingin berkonsultasi dan pengobatan jarak jauh, bisa langsung daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari mulai jam 9 sampai pukul 3 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Alhamdulillah, sekarang saya akan buka kembali praktek dan konsultasi yang langsung tatap muka di alamat yang baru yang ada di bawah ini. Dan bagi yang mau daftar, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan mulai tanggal 13 Maret 2023 hari Senin sampai hari Kamis, saya akan buka setiap pukul 2 siang sampai pukul 9 malam. Jadi bagi para sahabat IMP atau saudara-saudara saya yang ingin berkunjung, berobat, tinggal datang saja langsung ke alamat yang di bawah ini. Terima kasih. Teh, sebagai pakar retrokognisi melihat sosok Nabi Khidir, seperti apa? Sosok Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok yang sangat istimewa dan luar biasa. Beliau adalah Nabi yang penyayang, penyabar, tetapi mempunyai ketegasan. Beliau adalah salah satu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyelesaikan tugasnya di dunia, yaitu mengelilingi lautan sampai hari kiamat tiba. Benarkah bahwa Nabi Khidir masih hidup? Nabi Khidir bisa dikatakan adalah manusia yang abadi yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan tugasnya di dunia. Sesuai yang ada di dalam surat Al-Kahfi dan di hadis-hadis sahih bahwa Nabi Khidir alaihissalam akan tetap hidup sampai hari kiamat. Buktinya apa teh, jika Nabi Khidir masih hidup? Buktinya sangat jelas jikalau kita ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam untuk mendapatkan ilmu laduni, cukup kita mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65 di pesisir pantai. Atas izin Allah, kalau memang orang tersebut dikehendaki oleh Allah, itu bisa bertemu langsung dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir alaihissalam itu kadang bisa merubah wujud. Dari penglihatan teteh, Nabi Khidir ini bisa berubah wujud atau gimana teh? Beliau sering merubah wujudnya menjadi seorang kakek-kakek. Kadang-kadang beliau pun juga suka merubah wujudnya menjadi seorang kakek-kakek pengemis. Nabi Khidir ada di mana sebenarnya teh? Sebenarnya Nabi Khidir alaihissalam itu ada di muka bumi ini. Dan beliau masih mengelilingi lautan sampai di mana nanti beliau menemukan dua permukaan laut yang akan disambangi oleh beliau untuk bisa menyelesaikan tugasnya dari Allah. Jejak Masjid Nabi Khidir sebenarnya ada atau tidak? Jejak Masjid Nabi Khidir alaihissalam tepatnya ada di daerah Hutan Batuwangi, yaitu di Jawa Timur. Dan jejak Masjid Nabi Khidir alaihissalam itu yang pernah dipakai oleh Kanjeng Sunan Kalijaga saat mempelajari ilmu laduni dan kebatinan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Teh, katanya Nabi Khidir ada kaitannya dengan Sunan Kalijaga. Kenapa teh? Jelas ada, karena Nabi Khidir alaihissalam adalah gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau sering menolong orang dengan tata cara yang di luar logika. Tetapi menurut Nabi Khidir alaihissalam itu adalah benar. Karena Nabi Khidir alaihissalam itu adalah Nabi yang diberikan nama oleh Allah, yang artinya Khidir itu adalah manusia hijau. Kenapa bisa dikatakan manusia hijau? Siapapun yang menjadi murid Nabi Khidir alaihissalam akan bisa memakmurkan dan memberikan rezeki kepada orang-orang banyak. Karena itu adalah ajaran dari Nabi Khidir alaihissalam, yang dimana Nabi Khidir alaihissalam pun juga setiap tinggal di satu tempat ke satu tempat lainnya, sering tempat tersebut menjadi makmur. Tidak ada lagi kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang berada di dalam satu daerah itu.
Kisahnya seperti apa Teh dengan Sunan Kalijaga? Kisah dengan Kanjeng Sunan Kalijaga yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga termasuk salah satu murid terbaik dari Nabi Khidir alaihissalam, yang dimana Kanjeng Sunan Kalijaga diberikan pepatah, diberikan cara untuk bisa menolong orang banyak dengan cara seperti apa, yaitu contoh kecilnya sudah ramai tersebar bahwa kisah Kanjeng Sunan Kalijaga itu mengambil hak orang lain untuk dibagikan kepada duafa. Mungkin secara lahiriah kita melihat dan menilai bahwa itu salah, tetapi itu benar. Karena apa? Daripada mubazir, lebih baik kita manfaatkan untuk orang banyak. Dan Kanjeng Sunan Kalijaga pun juga itu disuruh oleh Nabi Khidir alaihissalam mengambil hak orang-orang yang tamak. Jadi lebih baik dimanfaatkan daripada dibiarkan. Ada karomah apa Sunan Kalijaga dan Nabi Khidir? Karomah Nabi Khidir alaihissalam yaitu bisa berbicara dengan seluruh makhluk ciptaan Allah, dan karomahnya itu bisa menemui seseorang atas kehendak dan izin Allah dengan bisanya langsung berkomunikasi dan mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang perihal ilmu spiritual dan juga laduni. Kalau untuk karomah Kanjeng Sunan Kalijaga yaitu bisa memberikan rasa senang terhadap orang yang membutuhkan, dan karomahnya juga bisa mengobati orang sakit tanpa media apapun. Jejak Sunan Kalijaga dan Nabi Khidir di mana Teh? Jejaknya tidak jauh dan tidak lebih yang tadi saya sampaikan di hutan Batuwangi. Kisah spiritual antara Sunan Kalijaga dan Nabi Khidir apa Teh? Kanjeng Sunan Kalijaga pernah menemui 4 unsur cahaya yang diperlihatkan oleh Nabi Khidir alaihissalam, dan Kanjeng Sunan Kalijaga disuruh mengetahui arti dari warna merah, kuning, hijau, dan biru. Disitulah Kanjeng Sunan Kalijaga sedikit agak kesulitan, karena 4 unsur cahaya itu sebenarnya adalah hawa nafsu, amarah, ketenangan, kenyamanan, dan keilmuan. Tetapi di situ banyak sekali hal yang ditemui oleh Kanjeng Sunan Kalijaga bahwa ada kesulitan karena tidak bisa memecahkan satu permasalahan. Padahal kalau kita bisa memecahkan satu dari warna merah, berarti kita harus memerangi hawa nafsu dari amarah. Nah, pada saat itu Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan tentang satu warna merah aja itu sampai 3 minggu lamanya baru terjawab oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Begitupun aura warna seterusnya pun juga sama, dijawab kurang lebih sekitar 3 mingguan. Mungkinkah Nabi Khidir akan menampakkan diri Teh? Sebenarnya dari dulu sampai sekarang sering sekali Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam menampakkan diri kepada orang yang dikehendakinya atas izin Allah untuk memberikan pelajaran-pelajaran dan ilmu pasabih, di mana ilmu pasabih itu adalah ajaran utama Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam terhadap murid-muridnya, di mana murid-muridnya itu bisa mengamalkan ilmu pasabih tahap 3, itu berarti sudah lulus nyampai ke taraf. Mengenai Nabi Khidir yang ada kaitannya dengan Pulau Jawa itu seperti apa Teh? Nabi Khidir alaihissalam sangat erat kaitannya dengan Pulau Jawa karena beliau adalah salah satu guru dari Sayyidah Siti Al-Mu'amalah, yaitu Kanjeng Ratu Roro Kidul Pantai Selatan. Teh, benarkah bahwa Nabi Khidir ada kaitannya dengan Ratu Pantai Selatan? Seperti apa? Jelas, karena Ibu Ratu Pantai Selatan itu adalah anak dari Prabu Siliwangi, yaitu Raja Pajajaran, yang dimana beliau itu pernah diusir oleh keluarga istana dan akhirnya melarikan diri ke pesisir pantai selatan. Akhirnya di situ sudah benar-benar putus asa ingin bunuh diri, tetapi ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dan oleh Nabi Khidir alaihissalam akhirnya dijadikanlah seorang putri cantik yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Dan akhirnya Ibu Ratu Roro Kidul itu berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kangjeng Ratu Pesisir Laut Selatan, pemimpin bangsa gaib yang ada di samudra. Kangjeng Ratu Keraton Pesisir Laut Selatan, konon adalah salah satu murid dari Nabi Khidir.
Memang kekuatan apa teh sampai bisa ada legenda tersebut? Ibu Ratu Roro Kidul bernama asli Putri Kandita. Beliau akhirnya dijadikan murid oleh Nabi Khidir alaihissalam untuk bisa menjaga hartanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang ada di dasar lautan. Dan beliau diberikan ilmu yang sangat tinggi tentang perihal ilmu kebatinan dan juga ilmu kejayaan. Ibu Ratu Roro Kidul akhirnya diberi gelar Sayyidah Siti Al-Muamalah oleh Nabi Khidir alaihissalam karena sudah menguasai ilmu-ilmu asma Raja Nabi Khidir alaihissalam. Buktinya seperti apa memangnya teh? Buktinya sangat jelas bahwa Ibu Ratu Roro Kidul tidak pernah mengganggu manusia karena beliau bergelar Sayyidah. Yang selalu mengganggu manusia itu adalah ratu-ratu pantai selatan yang lainnya, yang bisa dikatakan siluman yang selalu usil kepada orang-orang yang mengganggu keasrian lautan. Dan Nabi Khidir alaihissalam pun juga ada buktinya bahwa beliau itu mengelilingi lautan sampai hari kiamat, karena beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang ada di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Sahabat IMP, demikian yang disampaikan Anggra Putri Tania tentang Nabi Khidir, Sunan Kalijaga dan hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.